Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Zahro. Saya dari jurusan IPA Terpadu, Prodi Pendidikan IPA, dengan nomor NIM 40014200068. Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari zat padat, cair, dan gas melalui media PET simulation. Pada percobaan yang pertama, kita akan mengamati hubungan antara suhu dengan tekanan. Jumlah partikel yang saya gunakan adalah 50. Karena kita akan mengamati hubungan antara suhu dengan tekanan, maka volume kita anggap konstan. Dapat dilihat pada suhu 300 Kelvin, tekanannya 5,8 atm. Kita akan coba untuk menaikkan suhunya. Pada suhu 402 Kelvin, tekanannya menjadi 7,8 atm. Terjadi kenaikan antara suhu juga tekanan. Kemudian kita akan menurunkan suhunya. Dapat dilihat pada suhu 259 Kelvin, tekanannya 5,0. Terjadi penurunan antara suhu dengan tekanan. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara suhu dengan tekanan itu berbanding lurus, karena ketika suhu dinaikkan, tekanannya juga naik. Dan ketika suhu diturunkan, tekanannya juga akan mengalami penurunan. Pada percobaan yang kedua, kita akan mengamati hubungan antara volume dengan tekanan. Jumlah partikel yang saya gunakan adalah 100. Karena kita akan mengamati hubungan antara volume dengan tekanan, maka suhu kita anggap konstan. Dapat dilihat pada volume 10 nanometer, tekanannya 11,7 atm. Kita akan mencoba untuk menambah volumenya. Dapat dilihat pada volume 15 nanometer, tekanannya menjadi 7,8 atm. Kemudian kita akan coba untuk mengurangi volumenya. Pada volume 8,9 nanometer, tekanannya berubah menjadi 13,2 atm. Dapat disimpulkan dari percobaan tersebut bahwa antara volume dengan tekanan berbanding terbalik, karena ketika volume dinaikkan, maka tekanannya akan turun, sedangkan ketika volume diturunkan, maka tekanan akan naik. Pada percobaan yang ketiga, kita akan mengamati hubungan antara suhu dengan volume. Jumlah partikel yang saya gunakan adalah 100. Karena kita akan mengamati mengenai hubungan suhu dan volume, maka tekanannya kita anggap konstan. Dapat dilihat pada suhu 300 Kelvin, volumenya 10 nanometer. Kita akan mencoba untuk menaikkan suhunya. Dapat dilihat terjadi pergerakan pada volume. Dapat diketahui pada suhu 406 Kelvin, tekanannya berubah menjadi 13,5 nanometer. Kemudian kita akan mencoba untuk menurunkan suhunya.
terjadi pergerakan juga ketika suhunya 290 Kelvin, maka volumenya berubah menjadi 9,7 nanometer. Dapat dilihat juga melalui pergerakan dan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara suhu dengan volume berbanding lurus karena ketika suhu dinaikkan, volume juga akan mengalami penaikan. Namun, ketika suhu diturunkan, volume juga akan mengalami penurunan. Pada praktikum yang keempat, kita akan mengamati mengenai hubungan antara jumlah partikel dengan suhu. Jumlah partikel yang saya gunakan adalah 100. Karena kita akan mengamati mengenai jumlah partikel dengan suhu, maka tekanannya kita anggap konstan. Dapat dilihat ketika jumlah partikelnya 100, maka suhunya adalah 300 Kelvin. Kita akan mencoba untuk menambah jumlah partikelnya. Ketika jumlah partikelnya kita tambah menjadi 150, suhu akan berubah menjadi 200 Kelvin. Kita akan mencoba untuk mengurangi jumlah partikelnya. Dapat dilihat ketika jumlah partikel kita kurangi menjadi 50, suhunya akan berubah menjadi 600 Kelvin. Sehingga dapat disimpulkan mengenai hubungan antara jumlah partikel dengan suhu adalah berbanding terbalik. Karena ketika jumlah partikel kita tambah, suhu akan mengalami penurunan. Sedangkan ketika jumlah partikel kita kurangi, suhu akan mengalami kenaikan. Pada percobaan yang terakhir, kita akan mengamati mengenai hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Kita akan menggunakan jumlah partikelnya 100. Karena kita akan mengamati hubungan antara jumlah partikel dengan volume, maka tekanannya kita anggap konstan. Dapat dilihat pada jumlah partikel 100, volumenya 10 nanometer. Kita akan mencoba untuk menambah jumlah partikelnya. Dapat dilihat terjadi pergerakan ketika jumlah partikelnya kita tambah menjadi 150, maka volume akan berubah menjadi 15 nanometer. Kemudian kita akan mencoba untuk mengurangi jumlah partikelnya. Dapat dilihat terjadi pergerakan ketika jumlah partikelnya kita turunkan menjadi 50, maka volumenya juga akan ikut mengalami penurunan dan berubah menjadi 6,4 nanometer. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jumlah partikel dengan volume itu berbanding lurus. Karena ketika jumlah partikel kita tambah, volume juga akan mengalami kenaikan. Sedangkan ketika jumlah partikel kita kurangi, volume akan mengalami penurunan atau pengurangan.